Halo sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena film yang bakal kita bahas kali ini merupakan film yang lebih menegangkan dari film-film sebelumnya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Deep yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre science fiction, misteri, dan thriller ini membahas tentang adanya sebuah eksperimen obat misterius yang harus diuji cobakan kepada beberapa orang sukarelawan. Mereka ditawarkan uang yang sangat banyak, namun dengan syarat mereka tidak boleh tertidur. Padahal kita tahu ambang batas manusia untuk tetap terjaga hanya sampai 2 harian saja. Jika lebih dari 2 hari, biasanya manusia bakal mengalami halusinasi atau efek samping yang membahayakan. Resiko yang sangat besar jika seandainya mereka tiba-tiba tertidur. Akankah mereka berhasil dalam eksperimen ini? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang pria yang sudah terlihat terhuyung-huyung. Sepertinya dia kurang tidur dan dia sekarang berdiri di atas gedung yang sangat tinggi. Dan juga sudah terdapat para guru juga satpam yang buru-buru pergi ke atas untuk menyelamatkannya. Ternyata mereka terlambat menyelamatkan dan pria itu pun jatuh. Film yang sebenarnya pun baru dimulai. Ini adalah sebuah kelas di Fakultas Kedokteran. Dokter sekaligus dosen ini sedang menerangkan tentang insomnia. Kita juga sudah sama-sama tahu setidaknya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, namun setiap orang memiliki jangka waktu tidak bisa tidur yang berbeda-beda. Ibu ini bernama Profesor Nica, dia sedang memberikan materi pada hari itu kepada mahasiswa kedokteran. Jika kita mengalami waktu kurang tidur alias insomnia, kita bakal mengalami halusinasi, kebingungan, bahkan kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Kita lalu beralih kepada tokoh utama kita yang sedang menceritakan kisah pribadinya bahwa dirinya seringkali tidak tidur pada malam hari sampai rekornya itu 3 malam. Gadis ini bernama Jane, dia memanfaatkan waktu ketika dia tidak bisa tidur untuk belajar, lalu dia juga berbelanja ke pasar dan memasak. Bisa kita katakan di depan rumahnya itu dia membuat seperti warteg atau tempat makan, jadi dia memasak makanan bahan-bahan yang nantinya bakal dijual esok harinya. Dia berhasil memaksimalkan waktu dia tidak tidur semalaman dengan belajar, belanja ke pasar, dan juga memasak sampai semuanya berhasil tuntas ia kerjakan sebelum jam 7 pagi. Dia cukup dikagetkan dengan datangnya surat tunggakan bayaran rumah yang harus dia bayarkan. Ditambah lagi dengan bebannya yang lain, yaitu adiknya yang bernama Jun yang sering kali tidak pulang ke rumah pada malam hari. Jane yang mengalami kesulitan keuangan di rumahnya, dia berencana untuk keluar saja dari Fakultas Kedokteran di mana dia sekarang berkuliah, karena dia memikirkan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dalam bertahan hidup. Namun dosennya, yaitu Dr. Nica tadi, ibu ini tiba-tiba teringat tentang adanya sebuah perusahaan farmasi dari Jerman yang sedang mengembangkan sebuah obat rahasia. Karena sepertinya kriteria sukarelawan yang dibutuhkan itu ada pada dirinya Jane, yaitu seseorang yang mengalami insomnia. Jane sampai di fasilitas tersebut dan dia dihadapkan dengan sebuah materi tentang zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Kalau zat yang dihasilkan oleh tubuh manusia ketika kita terbangun atau terjaga itu bernama kratonin. Proses dari obat yang bernama Deep ini terdiri dari 3 level dan semakin tinggi levelnya maka durasi waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Setelah menonton sebagian informasi tentang perusahaan tersebut, Jane pun lalu ditemui oleh seorang profesor. Bapak ini bernama Dr. Hans Miller. Jika zat yang dihasilkan oleh tubuh kita ketika kita sedang tidur bernama melatonin, maka zat yang dihasilkan ketika kita terjaga bernama kratonin. Untuk deep level 1, mereka para sukarelawan bakal mendapatkan imbalan 100.000 baht. Jika 1 baht itu kira-kira 500 rupiah, maka 100.000 baht sama saja dengan 50 juta. Setelah setuju dan menandatangani kontrak, Jane pun lalu ditanamkan chip di daerah tengkuknya. Microchip itulah yang nantinya bakal mengambil atau memanen zat kratonin selama Jane dalam keadaan terjaga. Jane lalu diberikan sebuah jam yang nantinya bakal mengukur detak jantungnya, juga mengukur kadar kratonin yang sudah dipanen. Ketika kratoninnya sudah sampai 100%, maka Jane harus kembali ke labor ini untuk melapor, lalu chip yang berada di tengkuknya bakal diambil. Jane juga diwajibkan untuk merahasiakan eksperimen ini karena Bapak Miller mengatakan perusahaannya tidak ingin saingannya mengetahui rahasia perusahaannya. Jane sekarang berada di fase obat
Deep level 1 dan dia juga diwajibkan untuk tidak boleh tertidur. Kalau sampai dia tertidur lebih dari 1 menit, maka detak jantungnya bakal berhenti. Walaupun Jen agak sedikit takut dengan apa yang akan dia jalani, dia berusaha untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ketika dia terjaga. Hari pertama berhasil dia lewati sampai dia mengumpulkan 41% kreatonin, dan dia juga berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak sampai berhalusinasi. Dia mengecek keadaan neneknya yang ternyata terbaring di lantai. Jen dibuat cemas, ternyata neneknya hanya mengambil gigi palsunya saja. Dia sangat menyayangi neneknya karena sekarang dia sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua. Lalu setelahnya dia melihat adiknya pulang tengah malam. Oh ya, adiknya ini bernama Jun. Walaupun Jen selalu marah-marah kepada adiknya ini, sebenarnya dia hanyalah khawatir. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka ketika adiknya ini menolak untuk menjawab panggilan telepon atau membalas chat dari kakaknya ini. Lalu sampailah kakaknya tidak sengaja menjatuhkan HP adiknya sehingga layarnya pun retak. Lalu mereka pun berakhir bertengkar seperti itu saja. Hari kedua pun datang sampai keesokan harinya, Jen yang sedang makan siang sendiri tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Dia bernama Win. Win mengetahui kalau Jen mengikuti program Deep yang ternyata dia juga merupakan anggota sukarelawan yang sedang menjalani Deep level 1. Mereka berdua sama-sama mendapatkan informasi ini dari Profesor Nicha. Lalu Win pun mengatakan bahwa tidak hanya mereka berdua yang menjalani eksperimen ini. Jen yang merupakan penulis blog kecantikan dan juga merupakan selebgram, dia adalah salah satu sukarelawan yang menjalani Deep ini juga. Jen memiliki banyak kelebihan, dia merupakan siswi yang pintar, bahkan keluarganya memaksanya untuk masuk ke sekolah kedokteran ya seperti sekarang ini, walaupun sebenarnya dia lebih menyukai ilmu komunikasi. Jen pun bergabung dan dia kaget mengetahui kalau Jen juga menjalani eksperimen Deep. Berikutnya adalah anak laki-laki ini, dia bernama Peach, dia merupakan seorang gamer. Jadi, dia memiliki banyak waktu ketika begadang, apa salahnya juga dia menghasilkan uang dengan mengikuti eksperimen ini. Mereka sebenarnya sempat dibuat takut kalau seandainya mereka gagal, maka mereka bisa mati. Namun Jen menyemangati mereka semua, mereka tidak boleh gagal, mereka harus tetap terjaga agar mereka berhasil mendapatkan uang 100.000 baht tersebut. Setelah saling memperlihatkan jumlah kreatonin mereka, lalu mereka pun bertukar kontak. Kalian bisa melihat sendiri di layar berapa kreatonin yang mereka miliki masing-masing. Sampailah keesokan harinya datang, kreatonin mereka sudah terkumpul sampai 100%. Chip mereka semua pun akhirnya dipanen, lalu mereka pun mendapatkan bayaran masing-masing 100.000 baht. Peach yang merupakan seorang gamers, dia menggunakan uangnya untuk membeli konsol dan berbagai peralatan yang berhubungan dengan game. Sedangkan Jen yang merupakan seorang selebgram, dia pun menggunakan uangnya untuk peralatan kecantikan. Win membeli jam baru, sedangkan Jen menggunakan uangnya untuk membayar hutang, lalu menggunakan sebagian lainnya untuk membeli kebutuhan lainnya. Seperti misalnya alat pijit elektrik untuk neneknya, dan dia juga kepikiran untuk membeli HP baru untuk adiknya. Mereka berempat yang sudah memiliki latar belakang menjalani eksperimen bersama-sama, mereka pun sering menghabiskan waktu juga bermain bersama. Namun Chen yang merasakan keanehan beberapa hari terakhir ini semenjak mereka mengikuti eksperimen Deep, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya secara diam-diam. Untuk menghilangkan rasa takutnya Chen, lalu mereka pun mengalihkan pembicaraan. Jen menanyakan jika seandainya mereka ditawari untuk mengikuti eksperimen berikutnya, yaitu mereka akan melewati level 2, apakah mereka akan menyetujui eksperimen tersebut. Mereka merasa tidak masalah dengan hal itu, apa salahnya mereka mencoba hal tersebut jika seandainya mereka bisa mendapatkan uang yang lebih. Setelah mereka membuat grup chat agar mereka mudah berkomunikasi, Jen pun lalu meminta undur diri karena dia harus menemui nenek dan adiknya. Mereka pun berpisah, Chen juga meminta izin untuk pulang, lalu Win yang mengetahui kalau Peach menyukai Chen, dia pun mendorong Peach agar mereka berdua bisa pulang bareng. Oke, lanjut kita pindah scene ke rumahnya Jen, dimana sekarang ini adalah adiknya Jen yang lagi belajar. Tentunya adiknya merasa sangat senang dengan HP baru, ya walaupun dia tidak mengetahui dari mana uang yang didapatkan oleh kakaknya. Jen juga merasa senang melihat neneknya memakai alat pijit elektrik yang dia belikan sebelumnya. Sedangkan Win yang baru saja pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan ayahnya. Sepertinya kita bisa melihat di scene ini kalau dia memiliki hubungan yang tidak begitu baik dengan ayahnya. Kita berpindah kepada keesokan harinya, Jen dan teman-temannya pergi kembali menemui Dr. Hans Miller. Mereka berencana untuk mengikuti eksperimen Deep tingkat 2. Berdasarkan eksperimen sebelumnya, kira-kira mereka membutuhkan waktu 5 hari, namun juga tetap berbeda-beda pada tiap orangnya. Imbalan yang bakal mereka dapatkan yaitu 500.000 baht, itu sekitar 250 juta.
Jen bisa saja mengangsur untuk melunasi hutangnya. Win bisa membeli motor baru, sedangkan Jin berencana untuk operasi payudara. Sedangkan Peach berencana untuk melamar Jin dan mereka pun bakal hidup bahagia. Tak taunya itu hanyalah khayalannya Peach saja. Dia pun tiba-tiba menyadari kalau dia sempat tertidur. Dia terbangun karena diingatkan oleh alarm ketika dia tiba-tiba tertidur. Sudah 3 hari mereka tidak tertidur, itu membuat mereka sedikit mulai berhalusinasi. Itu dialami oleh mereka semua, termasuk Win yang sekarang ini sedang menuju ke tempat dia latihan basket. Dia sempat pingsan dan dibopong oleh teman-temannya, lalu dia mendengar ada suara teman atau rekan yang lain yang mengejeknya dan juga membahas mengungkit-ungkit tentang kematian ibunya. Itu membuat Win marah lalu menghajar temannya. Padahal temannya itu tidak mengucapkan sepatah kata apapun, ternyata itu hanyalah halusinasi Win saja. Lalu pada malam harinya kita melihat Jen yang memanfaatkan waktunya untuk belajar, namun dia mendengar adiknya yang sedang berlatih bermain gitar, dia pun merasa terganggu. Ketika Jen pergi, adiknya melihat ada kartu nama yang terselip di tumpukan buku di meja belajar kakaknya. Ini adalah hari keempat ketika mereka melakukan eksperimen Deep Level 2. Chin juga mulai tidak semangat dan terlihat kelelahan. Dia juga melihat ada siswa lain yang memakai jam yang sama. Ternyata tidak hanya mereka berempat yang menjalani eksperimen ini. Sedangkan Jen yang sedang berada di sebuah labor, dia sepertinya tidak konsentrasi sampai-sampai dia melihat halusinasi kalau mayat yang berada di depannya itu adalah neneknya. Itu membuat semuanya terkejut, apalagi dirinya. Mereka pun berkumpul dan sama-sama mengeluh tentang apa yang sedang mereka jalani. Mereka sepertinya sudah mulai kelelahan dan mereka juga mengalami halusinasi. Mereka yang sedang menjalani level 2 ternyata memang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memanen kratonin. Mereka memulai level 2 secara bersamaan, namun Jen melihat jam yang berada di tangannya Win memiliki level kratonin yang lebih dari mereka semua. Berarti mereka menyimpulkan kalau kratonin itu levelnya bakal naik ketika mereka melakukan aktivitas fisik. Win pun lalu mendapatkan ide kalau mereka semua harus bersama-sama untuk menaikkan kratonin mereka menjalani aktivitas pada malam harinya. Sementara Jen menghabiskan waktu bersama 3 orang temannya, ternyata di lain tempat adiknya juga menghabiskan waktu bersama anggota bandnya. Ketika mereka beristirahat dan duduk-duduk di tepi kolam, lalu terjadilah pembicaraan di antara mereka membicarakan tentang keluarga mereka masing-masing. Ketika Win menanyakan Jen tentang orang tuanya, Jen lalu teringat tentang berita di masa lalu kalau orang tuanya sudah dibunuh. Kematian kedua orang tuanya itulah yang menyebabkan sekarang Jen hanya tinggal bersama nenek dan adiknya. Jen yang tidak ingin ditanyai tentang kedua orang tuanya, ketika dia menanyai balik kepada Win, ternyata orang tua Win, yaitu ibunya, juga sudah meninggal. Selanjutnya Win pun mengatakan idenya kepada teman-temannya kalau mereka akan tetap terjaga dengan meminum sebuah obat yang dimasukkan ke dalam minuman racikannya. Tapi obat yang dimaksudkan itu berkemungkinan akan memiliki efek samping, yaitu stroke. Namun obat yang didapatkan oleh Win itu berasal dari teman-teman mereka dari fakultas farmasi, dan mereka mau tidak mau harus membuat diri mereka tetap terjaga pada malam itu agar mereka tidak mati. Setelah Win meminum minuman tersebut dan juga mendengarkan penjelasan dari Win, akhirnya Jen pun meminum minuman itu dan disusul oleh kedua orang temannya ini. Mereka menghabiskan malam tersebut dengan bernyanyi-nyanyi dan menari, ya walaupun pandangan mereka sudah terlihat seperti kunang-kunang dan tidak fokus. Karena mereka melakukan banyak aktivitas, kratonin yang mereka hasilkan pada malam tersebut pun meningkat dengan cepat. Sampailah terjadi scene yang bisa kalian lihat di layar sekarang ini. Setelahnya, Jen pergi istirahat sebentar dan mencuci mukanya, lalu dia mendengar ada bunyi-bunyian, sepertinya itu adalah bunyi dari video siaran langsung miliknya. Dia mendengar bunyi tersebut dari kamarnya Peach, yang ternyata di layar komputer miliknya Peach banyak terdapat video YouTube miliknya Chen, yang mana itu berarti Peach yang merupakan fans rahasia dari Chen juga dibuat terkejut karena selama ini yang memata-matainya dari kejauhan atau mengambil fotonya secara diam-diam itu adalah Peach, yang mana di kamarnya Peach kalian bisa melihat banyak sekali fotonya Chen yang shock dengan kejadian itu. Dia pun lalu berteriak dan jatuh pingsan. Teriakannya mendatangkan ketiga orang temannya untuk memastikan keadaan. Chen yang dalam keadaan pingsan tentunya itu akan memicu alat tersebut yang mengingatkan kalau waktu Chen kurang dari 1 menit sampai nanti jantungnya bakal berhenti berdetak. Mereka semua berusaha untuk membuat Chen kembali tersadar, begitupun Jen yang dalam keadaan sangat panik. Untungnya di detik-detik terakhir Chen pun berhasil disadarkan kembali.
Mereka pun merasa lega karena pada saat itu mereka sudah berhasil mengumpulkan kelatonin sampai 100%. Mereka kembali menemui Dr. Hans Miller dan memberikan jam tersebut. Lalu setelah chip mereka diambil, mereka pun berencana untuk tidak lagi melanjutkan ke level selanjutnya. Setelahnya mereka memanfaatkan waktu untuk beristirahat benar-benar total dan memutuskan untuk tidak lagi mengikuti eksperimen Deep. Pagi harinya, Jen lagi-lagi melihat Jun, adiknya, pulang pagi. Di sekolah, Peach juga berusaha untuk meminta maaf kepada Chin karena selama ini dia sudah diam-diam mengambil fotonya Chin. Ya, siapa sih yang gak ngerasa creepy kalau ada seseorang yang diam-diam mengambil fotonya? Ya, seperti stalker. Kita berpindah ke scene selanjutnya. Profesor Nica memanggil Jen karena nilai Jen banyak yang menurun. Jen mengatakan dia kekurangan banyak waktu akhir-akhir ini. Ibu dokter yang sekaligus dosennya ini tentunya mencemaskan kesehatan dan juga nilai-nilainya Jen. Lalu Jen pun menjelaskan kalau dia sudah berhenti dari kegiatan eksperimen tersebut. Malam sebelumnya mereka memang sudah cukup istirahat. Lalu Win datang menemui Jen, mengatakan kalau dia memiliki 2 tiket konser dan mengajak Jen untuk pergi bersamanya. Jen yang merasa kalau Win itu sedang mendekatinya alias PDKT dan Win pun mengakui hal itu. Jen mengerangkan kepada Win kalau dia tidak tertarik dengan hal tersebut. Dia memiliki nenek dan adik yang harus dia urus. Ditambah lagi Jen juga harus fokus dengan pendidikannya. Terlihat seperti dia udah menolak Win walaupun Win belum nembak dia. Win lalu teringat kenangan dia bersama Jen ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya ketika Jen pergi ke kampus, dia melihat ada kerumunan. Ternyata itu adalah seorang mayat yang sedang ditandu. Lalu tangan mayat itu pun keluar dan terlihatlah sebuah jam yang mana itu merupakan anak mahasiswa yang mengikuti eksperimen Deep. Pada malam harinya Jen memastikan bagaimana keadaan neneknya. Ternyata neneknya jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Neneknya mengalami stroke dan harus menjalani operasi. Jen pun didatangi oleh adiknya. Adiknya pun menawarkan uang yang sudah dia kumpulkan selama ini. Ternyata adiknya ini juga mengikuti eksperimen Deep dan dia juga sudah mendapatkan uang dari hasil eksperimen tersebut. Walaupun Jen memarahi adiknya karena dia tidak setuju jika adiknya menjalani eksperimen itu, tetapi Jun yang juga protes kalau dirinya berhak mengumpulkan uang karena dirinya juga khawatir dengan nenek mereka. Kita beralih kepada Win yang baru pulang ke rumahnya. Dia terkejut melihat barang-barang milik almarhumah ibunya sudah tidak ada. Dia pun protes kepada ayahnya. Kematian ibu Win dulu adalah bunuh diri. Ayahnya membuang barang-barang ibunya sekarang agar mereka bisa move on. Namun Win yang sepertinya tidak rela dengan kematian ibunya, apalagi barang-barang ibunya dibuang, dia pun marah kepada ayahnya dan meninggalkan ruangan tersebut. Kita berpindah kepada Jen yang sudah pulang ke rumah, namun dia melihat adiknya juga tidak kunjung pulang kembali ke rumah. Dia menelpon nomor adiknya namun tidak aktif. Dia menyadari kalau adiknya mungkin saja pergi kembali ke fasilitas rahasia tersebut. Ternyata dia mendapati adiknya, Jun, berada di kursi di mana dia sekarang sedang dimasukkan chip oleh Dr. Hans Miller. Jun ingin membantu kakak dan juga membantu keuangan untuk mengobati nenek mereka. Dan sekarang ini Jun sedang menjalani Deep level 3. Chip tersebut tidak akan mudah begitu saja dilepaskan karena mereka semua sudah terikat kontrak yang ditandatangani. Namun Dr. Hans Miller bakal melepaskan chipnya Jun kalau Jen membawa semua teman-temannya ke fasilitas ini untuk menjalani Deep level 3. Jen tentunya tidak begitu saja menerima tawaran Dr. Hans Miller. Dia pun lalu membawa adiknya untuk pulang kembali. Jen lalu membawa adiknya Jun untuk bertemu dengan teman-temannya dan mengatakan kepada semua teman-temannya bahwa adiknya sedang menjalani Deep level 3 dan itu akan menjadi sangat berbahaya. Namun Jin menolak tawaran tersebut karena sama saja mereka memasuki proyek bunuh diri. Dengan mengorbankan 4 nyawa itu terasa tidak sangat seimbang. Win lalu mengingatkan Jin, alasan Jin masih bisa hidup sampai sekarang ini itu adalah berkat bantuannya Jen. Namun Jin yang tidak terima kalau dia dipaksa untuk memasuki Deep lagi, dia pun lalu meninggalkan tempat tersebut dan disusul oleh Peach. Mereka berdua, yaitu Jen dan Jun, hanya bisa melihat keadaan nenek mereka yang dalam keadaan sekarat. Mereka hanya bisa saling menguatkan. Sedangkan Jen yang melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang kreator dan selebgram, ketika dia sedang mengiklankan produknya, dia pun malah teringat dengan Jen. Dia merasa berhutang budi. Begitupun dengan Peach yang mengingat masa-masa mereka bersama dan sepertinya itu membuat dia merasa bersalah.
Jen bersama adiknya juga dengan Win, hanya mereka bertiga yang kembali ke fasilitas ini. Ternyata mereka dikejutkan dengan Peach yang sudah menunggu kehadiran mereka. Nggak taunya Chin juga datang untuk memberikan bantuan kepada teman-temannya ini yang membuat Jen terharu. Mereka semua pun lalu mulai dipasangkan chip satu persatu oleh Dr. Hans Miller. Jen sudah menyiapkan semuanya. Dia meminta bantuan kepada Profesor Nica. Mereka diberikan suntikan eksteral setiap hari agar mereka tetap dalam keadaan waspada. Profesor Nica juga sepertinya terlihat menyesal karena sudah merekomendasikan mereka semua untuk mengikuti eksperimen ini. Ya, walaupun sebenarnya itu adalah keinginan mereka. Mereka semuanya bakal menganggap ruangan ini seperti rumah sendiri dan juga bakal selalu dipantau oleh Profesor Nica. Mereka menjalani aktivitas seperti biasa mulai dari hari pertama dan juga Chin melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang selebgram. Hari ketiga, mereka sepertinya terlihat mulai kelelahan walaupun keratonin yang dihasilkan belum begitu banyak. Hari keempat, kelima pun berlalu walaupun mereka dalam keadaan yang selalu menahan kantuk. Sampailah hari keenam dan itu membuat mereka mulai berhalusinasi. Peach seperti terlihat tertarik pada cahaya, lalu Jen yang membasuh wajahnya, dia pun malah melihat kalau wajahnya ditumbuhi banyak jerawat. Jen tiba-tiba dikejutkan dengan melihat adiknya yang juga sedang menjalani eksperimen, malah terlihat kejang-kejang dan mengeluarkan darah. Sedangkan Peach yang sudah berhalusinasi dan dia sekarang sedang berdiri di tepi gedung, Jen yang sedang menangisi keadaan adiknya, dia pun dibuat sadar ternyata adiknya berada di belakangnya. Apakah yang dia lihat di depannya? Ternyata yang di depannya itu tidak ada apa-apa. Itu hanyalah halusinasinya Jen saja. Sedangkan Jen yang masih berhalusinasi dengan wajahnya yang dipenuhi jerawat, dia pun marah-marah dan mengatakan semua ini adalah kesalahannya Jen. Jenlah yang menyeretnya untuk mengikuti eksperimen ini. Jen malah mengatakan, apa sih yang mau kamu lakukan, Win? Apakah Win melakukan semua ini hanya untuk menarik perhatiannya Jen? Apapun yang dilakukan oleh Win tidak akan membuat Jen menyukainya. Itu ternyata membuat Win sedikit marah. Kemarahan Win terhadap Jen dihalangi oleh Peach. Nggak taunya malah terjadi perdebatan di antara dua cowok ini. Win pun mengatakan kepada Peach kalau Peach itu adalah nerd gamers yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki teman. Kata-kata tersebut membuat Peach juga terpancing dan tersinggung. Akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Bahkan Jen yang sudah sempat terjatuh ketika melerai mereka, dia pun berusaha untuk menghubungi Profesor Nica. Tidak adanya jawaban dari Profesor Nica membuat Jen harus pergi mencari Profesor Nica seorang diri. Dia pun sampai di sebuah ruangan. Betapa kagetnya dia melihat selama ini ternyata mereka dipantau dan perusahaan asing asal Jerman tersebut ternyata adalah proyek pribadi milik Profesor Nica. Begitupun Dr. Hans Miller, ternyata itu adalah seorang aktor yang menyamar sebagai seorang dokter. Semua fakta yang diketahui oleh Jen tersebut benar-benar membuat dirinya syok. Dia pun dikejutkan dengan Profesor Nica yang tiba-tiba datang. Jen pun lalu pergi berusaha menyelamatkan diri dan kembali ke tempat teman-temannya, mengatakan kalau semua dalang di balik semua ini adalah Profesor Nica. Mereka harus segera menghubungi polisi, namun mereka tidak memiliki sinyal. Sinyal ternyata sudah dimatikan oleh Profesor Nica dan pintu ruangan mereka juga sudah dikunci. Bagaimanapun dan sekuat apapun mereka berusaha untuk meminta tolong, mereka tetap tidak akan diizinkan keluar sampai chip mereka penuh. Mereka semua terlihat pasrah, namun Jim meluapkan kemarahannya dengan mematikan seluruh CCTV. Sedangkan Win yang kalian lihat sekarang ini sudah semakin kehilangan kesadarannya. Dia pun tiba-tiba terjatuh. Peringatan tentang detak jantung Win bakal berhenti pun terlihat di layar oleh Profesor Nica yang sedang memantau. Benar, pada akhirnya Profesor Nica pun membawa jasadnya Win untuk diselamatkan dan mungkin saja dia bakal mengambil kratonin yang berada di tengkuknya Win. Setelah Profesor Nica memanen kratonin tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan serangan dari seseorang yang ternyata itu adalah Win yang belum mati. Semua teman-teman Win pun datang ke ruangan tersebut dan menceritakan kalau mereka berhasil menyuntikkan CCL atau zat yang membuat serangan jantung sementara yang disuntikan kepada Win, sehingga itu membuat seolah-olah Win sudah mati, padahal sebenarnya belum. Sebelum Profesor Nica benar-benar diserang oleh para mahasiswa ini, dia pun menceritakan tentang sebenarnya yang terjadi. Dia memperlihatkan ada seseorang yang sedang dirawat, yang mana itu adalah kekasihnya. Dialah yang kalian lihat di scene di awal film ini, yang mana dia adalah seorang pria yang dalam keadaan kurang tidur dan berhalusinasi sampai akhirnya dia pun tidak sadar menjatuhkan dirinya dari lantai atas gedung yang tinggi. Dia pun mengalami koma tidur panjang, namun Profesor Nica dengan penelitiannya berhasil menggunakan cara yaitu menggunakan zat kratonin untuk membantu kekasihnya yang dalam keadaan koma.
Namun keratonin yang dibutuhkan bakal sangat banyak. Untuk itulah Profesor Nietzsche membuat perusahaan fiktif yang berasal dari Jerman yang sedang memanen keratonin mulai dari level 1, 2, dan 3. Bahkan dirinya juga sudah melakukan eksperimen dan mengambil keratonin dari dirinya sendiri. Ketika Jen menyuruh teman-temannya untuk segera menghubungi polisi, itu sepertinya membuat Profesor Nietzsche depresi dan menyuntikkan obat bius ke lengannya Jen. Adiknya berusaha untuk membuat kakaknya tersadar kembali dan dibantu oleh Win, sedangkan Profesor Nietzsche sedang bertarung melawan Peach dan juga melawan Jen. Jantungnya Jen juga sepertinya sudah mulai berhenti berdetak. Untungnya Peach segera diselamatkan oleh Jin yang datang dari belakang menyerang Profesor Nietzsche. Sampai detik-detik terakhir pun ketika mereka mengaktifkan alat kejut jantung, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Jen kembali. Semua hanya bisa terdiam, menangis, dan kecewa, apalagi adiknya Jen yaitu Jun yang hanya bisa teringat dengan kenangan masa lalunya bersama kakaknya ini. Jun yang tidak terima dengan kematian kakaknya, dia pun melampiaskan amarahnya dengan menghentakkan tangannya di dada kakaknya. Ternyata itulah yang membuat Jen kembali tersadar. Chip yang berada di tubuh mereka pun sudah dilepaskan. Win yang sekarang sudah tersadar dan berusaha ikhlas dengan masa lalu atas kematian ibunya, dia pun pergi meminta maaf kepada ayahnya. Sedangkan Jen sekarang sudah sangat berdamai dengan adiknya, yang mana adiknya juga sudah mulai membantu dalam usaha mereka dalam berjualan. Chin juga sudah semakin sukses dengan karirnya sebagai seorang selebgram dan kreator. Dia juga sudah keluar dari fakultas kedokteran dan menjalani keinginannya untuk bersekolah di sekolah ilmu komunikasi. Win juga sudah mulai dekat dengan Jen dan mereka semuanya kembali berteman seperti sedia kala. Film-film eksperimen seperti ini sebenarnya cukup menarik ya, karena membuat kita penasaran bagaimana mereka menjalani dan bagaimana pada akhirnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik kalau mendapatkan uang tidak akan semudah begitu saja tanpa adanya resiko yang sangat besar. Sedikit banyaknya film ini juga mengajarkan kita tentang menguatkan satu sama lain dalam persahabatan. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!